Baruta melangkah dengan menatap menuju kebun apel dengan tatapan kosong. Dia ingin mencari tahu lebih dalam tentang Dorkolan dan misteri di balik kebun binatang distopia itu. Saat menuju ke kebun apel, dia berpapasan dengan Benito yang masih bergaya nyentrik. Sembari menyeruput jus apel dan memakai kacamata hitam, Benito melambaikan tangan, menyapa Baruta. Baruta pun menyambutnya dengan hangat dan menghampirinya. "Siapa yang harus aku temui selanjutnya?" tanya Baruta tanpa basa-basi. "Pergi sana, aku tidak bisa menikmati jus king yang segar ini tanpa adanya sinar matahari," jawab Benito. Mendengar itu, Baruta tersenyum. Dia pun lantas berlari, tapi tidak menuju kebun apel, melainkan menuju sebuah kedai jus apel yang dikelola oleh seorang orang utan betina yang sudah tua. Dia adalah Bibi Sun. Gayanya selalu unik dengan wig keriting yang mencolok dan berwarna-warni. Kedainya berada di pusat perbelanjaan Dorkolan, berjarak sekitar 500 meter dari kebun apel. Mengusung konsep yang vintage dan klasik, kedai Bibi Sun lebih mirip dengan sebuah pub di tengah kebun binatang. "Kamu mau pesan apa? Kita hanya menjual jus apel merah dan jus apel hijau," tanya Bibi Sun dengan nada lembutnya. "Aku ingin jus king," jawab Baruta. Bibi Sun pun menatap mata Baruta. Ternyata kalimat jus king yang diucapkan Benito adalah sebuah kode rahasia yang hanya dimengerti segelintir orang saja. Jus king merupakan permintaan informasi yang sangat rahasia. "Siapa kamu dan mau apa?" tanya Bibi Sun dengan nada tegas. "Aku Baruta. Aku ingin tahu perhitungan pajak di sini," jawab Baruta. Bibi Sun pun kemudian mempersilakan Baruta duduk di stol bar. Bibi Sun menghidangkan jus apel biasa kepada Baruta. "Jus ini terasa nikmat dengan sinar matahari," ucap Bibi Sun. Bibi Sun masih berdiri di depan pantry, sembari mengelap gelas yang baru dicuci. Bibi Sun pun memulai ceritanya. "Ribuan tahun setelah Romulus lenyap, distopia kemudian berdiri usai mengalahkan Aurum dan memukul mundur Hinotora. Saat itu, distopia dipimpin oleh Raja Alfred yang terkenal karismatik. Raja Alfred memiliki seorang anak perempuan bernama Lady Videla. Sayangnya, Raja Alfred berhasil digulingkan oleh Raja Alba yang dikenal sangat otoriter. Raja Alba memimpin lebih dari 30 tahun sebelum akhirnya dikudeta oleh pasukan yang dipimpin oleh Lady Videla. Selama kepemimpinan Raja Alba, kerajaan distopia mulai berkembang pesat. Industri semakin bergerak masif di lingkungan kerajaan. Dorkolan mulai dipenuhi oleh pendatang-pendatang dari berbagai penjuru hutan lainnya karena menjadi kebun binatang yang semakin rimbun, asri, dan indah berkat adanya teknologi pertanian yang mulai berkembang. Salah satunya yang paling menjadi titik kritis perpajakan adalah kedatangan 10 buaya dari rawa Xingguan. Entah apa niat para buaya ini datang ke Dorkolan. Padahal Xingguan sendiri merupakan negeri yang megah dan penuh kekuatan, dihuni oleh makhluk-makhluk ajaib dan dipenuhi dengan keajaiban alam. 10 buaya ini mengatakan bahwa kehadiran mereka bisa dipergunakan untuk menarik wisatawan lebih banyak ke Dorkolan, sehingga menjadikan Dorkolan sebagai kebun binatang yang paling terkenal. Namun dengan syarat 10 buaya diperbolehkan untuk mengelola harta kekayaan sendiri
dari hasil tiket masuk Darkolan. Raja Alba pun menerima tawaran tersebut dengan perjanjian bahwa 10 buaya diharuskan membayar pajak. Keduanya menyepakatinya. Hari terus berlalu. Darkolan semakin banyak dikunjungi wisatawan. 10 buaya pun menepati janjinya untuk membayar pajak sesuai yang disepakati. Sementara itu, Raja Alba menjadi gelap mata. Dia tak bisa menaikkan pajak kepada 10 buaya, mengingat 10 buaya ini membawa peruntungan baru untuk Raja Alba. Dia khawatir apabila dinaikkan, maka 10 buaya bisa meninggalkan Darkolan kapanpun mereka mau. Dari situlah, Raja Alba kemudian meminta seluruh hewan untuk bekerja dengan menanam apel. Ajaib, pohon apel bisa tumbuh di situ dalam waktu sehari. Akhirnya, Raja Alba menarik pajak seenaknya pada hewan lainnya yang bekerja sebagai petani apel di situ. Tentu, Raja Alba tidak ingin dicap sebagai raja yang tamak. Dia butuh tameng yang bisa disalahkan apabila ada hewan yang protes. Apalagi orang utan yang dikenal kecerdasannya, akhirnya dia membuat sebuah peraturan pajak sebagai landasan hukum. Tetapi di sisi lain, dia juga mulai melatih para penarik pajak dengan keahlian memburu. Tetapi pada saat itu, mereka masih belum diperbolehkan memegang senjata. Pada waktu itu, Raja Alba masih takut dengan hewan-hewan Darkolan. Pasalnya, sesuai perjanjian penghuni Darkolan dengan Raja Alfred, hewan-hewan Darkolan diwakili oleh seorang raja hutan dari golongan singa yang bernama Leo. Kekhawatiran Raja Alba akhirnya meletus. Setelah 30 tahun lamanya, para penghuni hutan yang dipimpin oleh orang utan ini mengepung kandang raja hutan. Bukan hanya itu, mereka juga tak segan membunuh golongan dari 10 buaya saking marahnya. Mereka merasa bahwa kehadiran 10 buaya adalah malapetaka bagi hewan-hewan lain di Darkolan. Dan keberadaan raja hutan dianggap tidak berguna. Itu menjadi masa paling kelam di Darkolan. Pengepungan ini juga tak lain adalah akibat dari pengaruh Lady Videla yang tak terima bahwa ia dan keluarganya diusir saat ayahnya sedang sakit-sakitan. Rasa sakit ini membuat Lady Videla rela berperang untuk meruntuhkan kekuasaan Raja Alba. Baruta mendengarkan cerita Bibi Sun dengan seksama, menyadari bahwa Darkolan memiliki sejarah yang kompleks dan konflik yang rumit di antara para penguasanya dan penghuninya. Dia merenungkan apa yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi misteri dan membangun kembali kedamaian di tempat ini. Kami ingin satu bangsa, satu kemana.